Yang pertama, senantiasa dibaca di dalam yang namanya khutbatul hajah, yaitu salah satu ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Kita ini terus diingetin ketika khutbah Jumat, pembukaan tausiyah, di setiap ceramah, acara kemanten, mesti ayat itu tidak pernah luput, dibaca terus. Allah minta kepada kita takwa, tapi takwanya itu yang seriusan takwa, haqqa tuqatih. Yang itu kalau cari maknanya, haqqa tuqatih ini mau macam-macam, panjenengan lebih hafal dibanding saya. Tapi PR-nya sekarang, apa amalan kita untuk mencapai haqqa tuqatih itu? Padahal ini perintah Allah yang tidak gampang, dan perintah Allah yang oleh Allah kita ini dalam tanda kutip dipaksa untuk terus dengar itu, agar ini seakan-akan menjadi PR buat hati kita. Sebenarnya apa yang Allah minta dari kalimat haqqa tuqatih? Ditambahi sama Allah satu permintaan yang dalam ilmu fikih itu mustahil kita dapat. Dalam keadaan tidak mungkin Allah memerintahkan kita sesuatu yang mustahil kita lakukan. Jadi gini, tidak ada perintah yang perintah itu tidak bisa dilakukan. Pasti Allah itu dengan keadilannya ketika memerintahkan sesuatu, pasti sesuatu yang diperintah itu sesuai dengan apa yang Allah lihat, sesuai kemampuannya manusia. Tapi ayat ini terkesan sebaliknya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai mati kecuali Islam. Dalam keadaan panjenengan tahu matinya nanti seperti apa? Tidak tahu. Bahkan urusan kita ini meninggal seperti apa itu sudah tercatat bahkan sebelum kita dilahirkan. Artinya kayak iso milih. Kalau mau terakhir ending takdir itu, Pak. Kalau ngomong terakhirnya ya sudah kayak iso milih sudah. Dalam keadaan kita juga tidak tahu takdir ini mau kemana. Sing penting saiki api dhisik. Itu urusannya. Kita tidak perlu ngomong yang meneh opo yo. Engko kelek pas kate mati kira-kira lorone soro apa gak yo. Kira-kira nanti meninggalnya itu di masjid apa di lapangan atau pas nyemes pingpong yo. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya juga tidak masuk akal juga. Mau apa wong podo-podo gak ruwe? Sementara yang Allah tuntut dari kita itu bukan besok seperti apa, tapi hari ini kita bagaimana. Karena satu yang kita tahu, hal jazaul ihsani illal ihsan. Pokok hari ini panjenengan sae, benjing Allah pasti balas dengan kebaikan. Hari ini baik, besok pasti Allah balas dengan kebaikan. Nah, sekarang dijelaskan oleh para ulama, ya apa ini? Kok Allah itu memerintahkan kita dengan sesuatu yang kita tidak punya kuasa di situ. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai wafat, jangan sampai mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Kata para ulama, maksudnya ayat ini minimal dua. Nomor satu, karena kita ngerti urusan mati seperti apa bukan urusan kita, maka disuruh kuat-kuat bergantung kepada Allah. Jadi disuruh menguatkan diri untuk betul-betul pasrah dan berharap kepada Allah. Ya Allah, kami tahu kematian kami tidak bisa kami pilih seperti apa. Kami tahu kematian kami ada pada kuasamu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah. Dan tidak boleh berhenti, terus wafatkan kami dalam keadaan yang terbaik, minimal muslim. Bahkan kalau kita perlu doa, Pak, kita doanya Pak, ya Allah, wafatkan pas sujud ketika sholat tahajud. Siapa yang tidak kepingin coba? Ayo angkat tangan yang tidak kepingin. Angkat tangan. Tapi tadi malam tahajud. Nah, kalau tadi malam tahajud berarti keinginan itu masih sinkron. Iki kepinginnya wafat sujud pas tahajud, tapi ditanya tadi malam tahajud. Ya besok malam. Iya lah ketemu besok malam. Kalau habis pengajian pas nyemes pingpong meninggal ya apa? Smash. Lah kok berarti kata terakhirnya apa? Smash. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka yang pertama menurut para ulama ayat ini wala tamutunna illa wa antum muslimun itu dorongan agar kita ini gemandul marang Gusti Allah. Betul-betul terikat dengan senantiasa minta pertolongannya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul-betul pertolongan itu kita minta dari Allah. Jangan sampai mengandalkan kemampuan diri. Lawan kita itu Pak isuk dele
sore tempe. Tahu apa tempe? Enak mana kira-kira? Yang kedua, dijelaskan di sini untuk senantiasa hati-hati. Nomor satu, senantiasa bergantung kepada pertolongan Allah. Karena kita tidak punya kuasa. Wis manuto Gusti Allah, jalu'o kepada Allah. Maka ketika kita minta kepada Allah itu, Allah memerintahkan kita untuk terus minta. Astajib ud'uni astajib lakum. Yang kedua, Allah dalam ayat ini ngajak kita untuk hati-hati. Jangan sampai pergerakan kita itu sampai ketemu yang tidak baik. Jangan sampai perpindahan kita pindah ke tempat yang tidak baik. Jangan sampai pergantian aktivitas kita pindah ke aktivitas yang tidak baik. Jangan sampai pilihan teman kita sampai ketemu teman yang tidak baik. Karena di setiap perpindahan tadi ada peluang kematian. Ada peluang apa? Kematian. Kalau kita memastikan di setiap pergerakan, pergantian hari, pergantian aktivitas, pergantian dari satu teman ke teman yang lain, pergantian dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kegiatan-kegiatan yang lain, kita pastikan di situ mesti pindah itu api. Di mana setiap perpindahan itu ada peluang kematian, maka insya Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun itu kita dapatkan. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah bergerak kecuali pergerakan itu pindah dari satu api menuju api yang lain, dari satu baik menuju baik yang lain. Maka obatnya mek siji minimal Pak Gatot, ojo kakean gula. Tak coba isi, bismillah. Gak matur suwun malah dikritik. Masya Allah, kurang didik. Lek akeh kakean didik, lek dilongi kurang didik. Ya menungso Pak, mau gimana ya? Lah inilah manusia ya. Nah maka dengan itu Rasulullah SAW bersabda begini, "Idza aradallahu qabdha abdin qabdha ruha abdin qabdha ruhi abdin faj'alahu fi ayyi makanin hajatan lahu," atau kama qala Nabi. Ketika Allah itu ingin mencabut nyawa seorang manusia dan ditakdirkan sama Allah mencabut nyawanya di suatu tempat yang berbeda dengan tempat kebiasaan dia di mana. Jadi misalkan panjenengan biasanya di Pare. Ternyata sesuai catatan takdir panjenengan meninggalnya di aja sing api. Sing rodok medeni gitu loh. Nah, ternyata sesuai catatan takdir panjenengan itu meninggalnya di Mojokerto. Katakan a'azzanallahu wa iyyakum, semoga apapun yang Allah pilih itu baik buat kita ya. Sudah? Maka karena memang panjenengan bendino Pare terus muter tok ini Pare. Maka oleh Allah panjenengan dibikin punya hajat, punya keperluan untuk di mana panjenengan pasti ada di tempat di mana panjenengan nyawanya akan dicabut. Nah maka hati-hati, setiap pergerakan kita ini boleh jadi itu memang Allah menggerakkan karena di tempat itu kita bakal mati. Nah maka inti dari kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun itu bagaimana kita ini senantiasa waspada. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju kedamaian jiwa. Begini, kalau sudah ngomong jiwa, itu jelasnya namanya dalam bahasa Islam nafs. Kedamaian itu salamah atau roha. Salamah atau roha. Nah maka kalau digoleki gampangin, ya sudah, intinya satu, rohatun nafsi, salamatus sadri, wa tazkiyatun nafsi. Wis antara muter-muter di situ tok. Karena semua dari manusia ini Pak, bukan di sini. Orang kalau pikirannya wabot, sing penting atine tenang, yo beres. Maka begini, ada orang yang pikirannya ringan, anak yo mek didik, biaya sekolah yo gak sepiro, larang, omah yo wis enek, pekerjaan yo wis mapan, tapi ben ketemu koncone ngopi, sumpek, sampai koncone bilang apa? Jadi sampai ini sumpek opo sih? Nah, maka artinya bukan pada pikiran dan juga bukan pada beban hidup. Kalau ngomong beban hidup, nun sewu nggih, tidak ada yang beban hidupnya itu mengalahkan Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa coba? Yang dipikir itu bukan cuma mikir istri, mikir anak, mikir cucu, mikir diri. Tapi yang dipikir siapa?
umatnya, dan yang dipikir bukan umat sing di jero masjid. Yang dipikir oleh Nabi Muhammad itu, yang menyibukkan pikiran beliau itu justru umat yang hidayah belum sampai kepada mereka. Maka ketika malaikat Jibril datang dalam hadis riwayat Imam Muslim di pojokan kota Madinah, di salah satu sudut kota Madinah, malaikat Jibril itu mengatakan begini, ya Muhammad, bashir ummataka annahu man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah. Wahai Nabi Muhammad, berikan berita gembira untuk umatmu. Wis pokok ceritanya gembira-gembira wis. Lek serem-serem urip panjenengan pun penuh dengan kesereman ya. Sudah, berikan berita gembira untuk umatmu. Apa berita gembiranya? Barang siapa di antara umatmu, siapapun orangnya, pokok meninggalnya tidak pernah syirik, melbu surga. Itu kan cukup menjadi berita gembira buat kita. Sing penting gak syirik, melbu surga. Enak apa ndak? Yo pol jani. Tapi untuk Nabi Muhammad itu belum cukup. Ternyata hadis ini tidak menjadikan Nabi Muhammad lego. Nabi Muhammad mengatakan apa? Ya Jibril, kalau bahasa kita nggih, umatku itu ya macam-macam. Tidak hanya umatku itu yang ahli masjid mustaqim, subuh mustaqim, beduk mustaqim, asar mustaqim, maghrib mustaqim, isya mustaqim. Umatku itu bukan cuma sing gedung di masjid mustaqim tok. Tapi umatku ini ya ono sing kecantol di judi online, ada yang kecantol di urusan riba, ada yang kecantol di nun sewu nggih, a'azanallahu wa iyyakum, Allahumma yusturna al-jami', semoga Allah nutupi aib kita semua. Ono sing kecantol di prostitusi, ono sing kecantol di narkoba. Ternyata yang dipikir sama Nabi bukan yang sujud. Lek sujud iki insyaallah ya bukan mengecilkan ya. Ya insyaallah wis, insyaallah panjenengan surga lah wis, surga. Maka yang dipikir oleh Nabi itu umatnya yang memang apa? Kaifa ya Jibril in zana in sarok. Tapi umatku itu yang pernah mencuri, yang pernah berzina bagaimana? Ojo dipikir noto umatku sing umum-umum. Kata Jibril apa? Wa in zana wa in sarok. Ini dua dosa besar ini perwakilan saja, mewakili dosa besar yang lain. Maka malaikat Jibril mengatakan, jangan khawatir wahai Muhammad, Allah akan menjadikan dirimu senang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Anda buka tafsirnya kalimat fatardo itu, Nabi Muhammad oleh Allah dijamin tidak akan sedih karena umatnya. Maksudnya apa? Umatnya Nabi ini Pak, wis salah, yang penting manut, ojo kakek protes. Tidak ada Islam Protestan itu, tidak ada. Ya secara nama minimal ya, jane lek digoleki wong ya enek ae. Ini ra cocok, ono ra cocok, tak miriki ra gelem, tak miriku ra gelem, njalukmu piye gitu loh. Nah sudah, maka kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, itu Allah akan menjadikan Nabi Muhammad ridho fi ummatihi, dalam keadaan siapa? Umatnya. Bukan di dunia tapi nanti pada hari kiamat. Maka pertanyaannya Nabi, supaya aku ini ridho kepada malaikat Jibril, apa pertanyaannya? Ya apa umatku ini kalau mereka pernah zina, mereka pernah mencuri? Jawabannya malaikat Jibril apa? Wa in zana wa in sarok, tetap melbu surga. Walaupun sebelumnya mungkin pernah berbuat dosa, tapi yo ingat, dosa itu yo ono tanggung jawab. Tanggung jawabnya ndak kemudian antara yang berdosa dengan yang tidak berdosa dianggap podo, yo zalim kalau begitu ya kan. Nah maka minimal yo ono ikhtiar, ya Allah tahu dosa ya Allah, maka tobatnya kudu luwih kuat dibanding yang tidak pernah melakukan dosa. Sujute kudu luwih dawa timbang sing gak tahu ngelakoni dosa. Nah maka itu insya Allah nanti aman. Nah tapi dari sini jamaah, yang kita inginkan itu bagaimana semua janji Allah kepada umatnya Nabi Muhammad itu terwujud. Maka kita kepingin hati ki ayem gitu, ketemu siapapun husnudzon, berada di tempat apapun tetap positif. Dia mendapatkan sesuatu atau tidak dapat sesuatu, atine tetap ridho. Nah itu yang kita inginkan sekarang. Nah sekarang coba panjenengan perhatikan Asy-Syu'ara 88 dan 89. Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang nanti ketika kita kumpul di hadapan Allah, ingat loh Pak, kita ini lahir dewe, balik dewe. Hukum awalnya manusia itu podo kabeh. Hukum awalnya apa? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap masing-masing dari kita ini, kulolan panjenengan sedaya ini, kullukum min Adam, semuanya dari Nabi Adam. Podo kabeh. Wa Adam
min turab, dan ilingo. Nabi Adam itu dari tanah. Berarti hukum awalnya manusia semuanya ini apa? Sama. Kita ini citaane koyok boto. Hukum awal sama. Hukum akhir sama. Hati-hati. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Farda itu apa? Siji-siji dewe-dewe gak nggawa bolo, gak nggawa konco. Wa kulluhum, dan nanti masing-masing dari manusia ini, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, atihi, akan mendatanginya. Nya di sini siapa? Allah Ta'ala. Yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat. Apa? Farda, dewe. Tanggung jawab masing-masing. Nah, ketika kita tidak ditemani konco, ketika kita tidak bawa pembela, ketika kita tidak bawa pengacara, ketika kita tidak bawa ini, tidak bawa itu, terus waktu itu Pak, di waktu genting seperti ini, modal kita cuma satu, illa man atallaha biqalbin salim. Anda akan selamat, saya akan selamat, siapapun akan selamat, termasuk Pak Selamat juga, mana? Mau kasih selamat, Pak Ciloko wes ya. Termasuk Pak Selamat itu kalau datang ke hadapan Allah, modale ati ini apa? Resi. Dan ati resi itu 3. Nomor 1, hati yang mentauhidkan Allah. Hati bersih itu lek kecampuran syirik langsung rusuh. Nomor 2, hati yang bersih dari menyelisihi Nabi, mukhalafatun Nabi. Orang sak api-api ucapannya, kalau amalannya menyelisihi Nabi, ya ndak bisa ngomong hati yang bersih. Nomor 3, salamatus sadri ma'al muslimin, atine selamat kepada sesama muslim. Nah, sekarang lihat yang berikutnya jamaah, ini poin-poin terakhir saja. Rasulullah mengingatkan kita. Wes tak wis panjenengan paham lah ini. Cuma ayo sekarang levelnya naik dari kerungu. Oh, tahu kerungu, biasanya gitu. Oh, tahu roh, oh tahu moco. Oh, tahu diceramah nih. Kita naik level dari tahu jadi ngerti. Beda loh Pak. Ngerti itu kalau dalam Islam itu faham. Maka Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kalau ilma itu tahu, fahma itu ngerti. Sekarang begini biar gampang. Apa jenengan tahu Pak, renang itu apa? Semua orang mesti tahu yang namanya renang. Tapi apakah orang yang tahu tentang renang Anda pastikan bisa berenang? Enggak. Belum tentu. Nah, maka kita naikkan dari tahu menjadi ngerti. Nah, nanti kalau sudah ngerti, insya Allah diamalkan. Maka begini, kalau sekedar tahu Pak, sopo sih yang enggak tahu kalau apal Quran itu baik? Semuanya tahu. Tapi siapa di antara kita yang sekarang sampai detik ini masih punya keinginan untuk apal Quran dan ngelatih walaupun 1 ayat bentino? Mana orangnya? Nah, maka lihat. Kita tahu Pak, tapi ditingkatkan menjadi ngerti. Kalau sudah ngerti nanti bisa mengamalkan. Nah, sekarang begini, saya bacakan. Rasulullah itu ngewanti-wanti betul sama kita supaya uripiku damai. Ketemu siapapun penak, kekancan mbek siapapun iso, kumpul mbek sapa wae gak dadi masalah. Panjenengan datang ke tempat apapun tidak menjadi benalu, tapi panjenengan mendatangkan manfaat. Rasulullah mengatakan kepada kita, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tahasadu, janganlah saling hasad. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Ngerti tidak membelakangi? Gak nyopo, mencep. Depet uang ilang. Kutu kesampluk kipasnya helikopter. Bom-bom-popok wakis. Kayak sono oleh mana ya? Jangan saling membenci, jangan saling hasad, jangan saling membelakangi loh. Kalau mau ngomong sunnah Pak, lo ini lo sunnah, ini lo sunnah. Anda tahu kemarin Ustadz Astaghfirullah wa atubu ilaih, Adi Hidayat. Ketika kan sekarang beliau lagi dekat dengan Pak Presiden Prabowo. Itu kan kemudian sering diundang, ya bukan sering lah, sempat beberapa kali diundang untuk apa? Datang, membawa ulama-ulama Al-Azhar datang kepada Pak Prabowo. Kemudian kemarin acara terakhir kemarin diminta apa? Berdoa. Itu ada komen begini Pak. Memberikan perpindahan jenggot Ustadz Adi Hidayat. Terus si yang posting ini Pak, dan ini
Bukan akun abal-abal loh. Orangnya ada dan kita tahu orangnya. Biasa kan kalau akun-akun seperti itu kan kita khawatir memang akun adu domba, wonge gak enek, atau orangnya non Islam tapi gawe jeneng Islam untuk merusak perpecahan dan memunculkan perpecahan di antara kaum. Iki wonge jelas, wonge enek, yuk ketoro ngajine ndek endi. Sudah dipasang perubahan jenggot Ustaz, bukan perpindahan, perubahan, maaf ya, perubahan jenggot Ustaz Hidayat. Ketika pertama kali ceramah, dawa ya kami ini. Ketika mulai viral, mulai ndek, mulai pendek. Ketika masuk ke istana, entek. Karimek, srit. Lah ini orang yang memahami sunnah secara sempit. Dikira dia sunnah itu yang penting jenggotnya dawa tapi tidak punya kontribusi. Ini bisa jadi kalau orang atine bersih, Pak, memahami sebaliknya. Bagaimana sebaliknya itu? Dia mengorbankan sesuatu untuk dapat sesuatu yang jauh lebih besar. Mungkin dia merelakan, beliau ini, ya ngerti lah jenggot iku api, tapi mungkin dia merelakan itu. Untuk apa? Kemaslahatan yang ingin diraih yang lebih besar. Kalau terlalu panjang, nanti jadi omongan di kalangan Pak Presiden. Wes, tak rapikan dulu, tapi saya bisa memberikan masukan yang positif kepada Pak Presiden supaya omongan saya didengar untuk kemaslahatan muslimin secara luas. Bisa enggak mikir begitu? Tergantung apanya tadi. Nah, maka panjenengan pun sama ketika ngelihat masjid ini, masjid itu, ustadz ini, ustadz itu, pandangannya bukan meripate, tapi apa? Hati nih. Nah, maka Rasulullah itu yang disasar hati. Jangan saling membenci, jangan saling hasad, jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba Allah yang ikhwana, bersaudara. Dan tadi Ali Imran, Al-Anfal, Asy-Syu'ara, bersaudara itu diawali dari apa? Hatinya. Nah, sudah kemudian oleh Rasulullah diingatkan, ditambahi wala yahillu li muslimin begini, wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin. Maka dengan itu tidak halal. Artinya apa? Kalaupun kedaden, maksimal ojo sampai kalian itu satru melebihi 3 hari. Ini kan wis peringatan pol, wis salah satru-satrune wong Islam, ojo punjul dari 3. Tujuannya apa? Sadurunge tulung dina wis paranono wis. Assalamualaikum. Minimal ya rotok sungkan didik. Biasanya kan masih gitu ya, gengsi, sungkan, isin. Wah, wingi mari tak ilokne mosok saiki kancan maneh. Dan kadang-kadang setane ya kanca liyane. Ra usah wis karuan ya apa isin-isine, ra usah. Nah, maka ada di zaman Utsman dan Abdullah bin Mas'ud ketika berangkat haji. Tahu kan ceritanya? Utsman itu punya pendapat di Mina, Nabi, Abu Bakar, Umar. Ini manusia terbaik urutannya ya, Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu taala anhuma wa sallallahu salam ala nabiyina Muhammad. Sudah. Nabi Muhammad itu salatnya di Mina diqosor. Abu Bakar salatnya qosor, Umar salatnya qosor. Masuk zamannya Sayyiduna Utsman, itu sholatnya jangkep petang rokaat. Maka Abdullah ibnu Mas'ud gak terima. Wah, ngawur, mau Utsman ini gak tepak iki. Siapa yang mendahului kamu untuk kamu melakukan ini? Lawang contoh terbaik kita itu melakukannya 2 rokaat di qosor. Lah kok panjenengan 4? Diskusi Pak, ilmiah Pak, dan tidak memungkiri adanya ketika diskusi ilmiah itu ya rotok mempertahankan argumen. Kalau orang yang tidak ngerti dikira mungkin ngamuk, padahal apa? Orang diskusi itu golek. Ayo kita sing keras dalam berdiskusi supaya endingnya kita tahu kebenaran di pihak siapa. Nanti kita ikuti yang benar itu, bukan kebenaran di pihak saya terus atau Anda. Pokoknya yang kita cari apa? Kebenaran. Sudah, tidak ketemu. Sayyiduna Utsman tetap papat. Kasihkan argumennya, karena 2 alasannya ini. Dan sekarang yang menjadikan zaman dulu 2 sudah tidak ada. Maka kembali ke hukum awalnya sholat 4 rokaatnya, tidak boleh dikosor. Kosor itu kan rukhsah. Nah sekarang sebab untuk datangnya rukhsah, katanya Sayyiduna Utsman, sebabnya tidak ada. Maka rukhsahnya tidak bisa diambil, papat. Abdullah bin Mas'ud bilang, ini bukan masalah illah, ini masalah hikmah. Ngerti illah? Illah itu sesuatu yang menjadikan hukum itu ada. Hikmah, kenapa hukum ini ada? Itu dalam fikih beda, illah dan hikmah. Contohnya, cek gampang. Hikmahnya boleh jamak qosor ketika safar apa? Hikmahnya, bukan illahnya, hikmahnya. Cek gak repot,
Mungkin zaman dulu masjid jarang, mungkin zaman dulu rest area sedikit, mungkin zaman dulu banyu tidak semudah, bukan banyu. Anda langsung banyu. Air tidak semudah, itu namanya hikmah. Tapi bolehnya jamak qasar itu bukan karena hikmahnya, tapi karena ilahnya. Ilahnya apa? Safar. Maka selama safar itu ada, jamak qasar tetap ada, walaupun hikmahnya sudah hilang. Loh saiki lo gampang, rest area ndek-ndi, banyu yo mesti enek, bahkan saiki masjidnya yo resik-resik, itu hikmah. Maka bukan karena hikmahnya hilang, hukumnya hilang, enggak, itu illah. Nah sekarang begini, maka kata Abdullah bin Mas'ud, itu kan hikmah yang kamu sebut, ilahnya tetap. Ini haji dan ini mina. Haji dan mina itu ilahnya untuk orang bisa qasar. Wes tidak ketemu. Ketika masuk waktu sholat zuhur, lah kok Abdullah bin Mas'ud ini jamaahan di belakangnya Utsman bin Affan. Yang pro sama Abdullah bin Mas'ud gletek, lek debatnya kayak ngono bantere, dalile ya kuat lho, wancine sholat lah kok tumut. Nah, ini supporter ini hati-hati nih. Supporter ini kadang-kadang ya bukan supporter ya. Geni ya ngobong, terus nih Ustadz, bayampen bener kok Ustadz, terus nih Ustadz. Lah nanti Ustadznya bawa belur sing buri pindah Ustadz. Oh tiba nih Ustadzku kalah, kalau rono ae lo, ya dikerucuk jeruk panas sampean. Nah sudah, maka ketika sholat ternyata Abdullah bin Mas'ud ikut. Teman-temannya bilang apa? Sholat dewi ae, cari Usman Beni, ayo sholat. Kayak tendo dewi, ayo. Ustaz pena. Usman salah rasa deloi. Ayo sholat dewi. Sudah kata Abdullah bin Mas'ud, enggak. Kenapa? Al khilafu syarrun. Beda itu gak enak. Beda itu apa? Enggak baik. Beda itu jelek. Sementara haji ini waktunya umat Islam menampakkan syiar kebersamaan. Lah kalau gara-gara ini saya pindah ke sana, ya saya malah menghilangkan prinsipnya untuk mengikuti cabangnya. Seharusnya perkara furuk cabang ini saya relakan untuk ketemu prinsip persatuannya. Nah sudah, apa yang terjadi jamaah? Akhirnya ikut sholat di sana. Kata Abdullah bin Mas'ud apa? Luang papat yo sholat, luru yo sholat. Luang lek podo-podo sholat, kenapa gak ngalahai? Walaupun kalau kita mau ngomong dalil pak, yo jujur. Dalil yang menang dalilnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Wong Nabi loro, Abu Bakar loro, Umar loro. Lagi papat melu sopo. Nah, maka terkadang seperti, maaf ya kalau kita boleh husnudzon kepada Ustadz Adi Hidayat, ya mungkin prinsipnya yang beliau ambil, akar inti masalahnya yang beliau ingin capai, kemaslahatan besar yang ingin dicari, walaupun terkadang mengorbankan sesuatu yang bisa jadi menjadikan orang lain menghujat dia. Boleh jadi apa? Aku rela dihujat, yang penting nanti ene opo-opo nih sampai tetap untuk manfaati. Nah maka itu kalau cerita ya, tapi yang bumbuan bener apa enggak saya enggak tahu. Cuma kan saya waktu itu lihat film apa, Buya Hamka. Panjenengan lihat enggak? Di film Buya Hamka itu kan sempet Buya Hamka itu melok Belanda gitu, ikut Belanda. Oh orang di kampungnya omai dipecahi, omai Buya Hamka. Oh ternyata antek Belanda, ini. Tapi ternyata mereka apa? Mereka tidak tahu di balik itu ada diskusi antara Buya Hamka dengan orang Belanda. Ini filmnya loh ya. Nanti jangan dituntut saya, keluarganya Buya Hamka tidak terima. Lo tuntutan produsernya wong ini film yang ngono kok. Nah ternyata ada diskusi atau ada bargaining, bargaining. Kesepakatan antara Buya Hamka dan Belanda, pokok sampean manut, kampungmu gak tak serang. Maka mikirnya apa? Daripada wong sakmono kae dadi korban diserang, mendingan saya yang satu ngalah, walaupun resikonya dicaci dan dimaki oleh orang yang tidak ngerti. Nah, maka posisi kita Pak, ojo di posisi orang yang tidak ngerti tadi. Engko lek akhirnya ngerti sisa getun karya apa? Getun. Maka untuk mencapai hati yang damai, kedamaian jiwa segala macam itu intinya di jerone ati. Nah, maka satu tok obate ati sing paling top, baca Quran dan tadabbur. Kalau mau banyak ya banyak. Tapi inti yang paling makjelep ngeresi hati apa? Baca Quran lan sakmanane, diangen-angen. Apa sih maksudnya Allah? Apa yang Allah ingin? Tapi diangen-angen bukan dari pikiran panjenengan, Pak. Moco kitab tafsir. Sehingga apa? Itu insya Allah melunakkan dan membersihkan hati.